Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiyat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiyat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Niam Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Niam menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh Presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Niam menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau Banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran Banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Niam menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari Presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban Presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolise.
Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan Presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Dia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiyat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiyat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Ni'am Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam.
Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Ia menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Ia menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau Banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran Banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Nia menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Ia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Niam Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Niam menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh Presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Niam menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Niam menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari Presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban Presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan Presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026.
Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Dia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiyat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiyat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Niam Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Niam menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh Presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara.
Ia menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau Banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran Banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Nia menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Ia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Pengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial.
Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Niam Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Niam menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh Presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Niam menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Niam menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari Presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan Presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian, Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Ia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah.
Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiyat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiyat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Ni'am Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Niam menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh Presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Niam menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Niam menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari Presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan.
Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian, Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Ia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiyat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini,
Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Niam Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Niam menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh Presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Ia menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau Banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran Banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Niam menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian, Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brusellosis. Ia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giong Pengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiyat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiyat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiyat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Ni'am Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam. Niam menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Niam mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh Presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Niam menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Niam menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari Presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban Presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais.
Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan Presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaut pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Ia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Purbaya mengatakan akan mengecek terlebih dahulu mengenai informasi tersebut. Ia lantas menyarankan awak media untuk bertanya kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saat dikonfirmasi setelah melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Salahuddin, kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan dirinya belum memeriksa asal-usul anggaran pembelian sapi kurban Presiden. Purbaya menduga anggaran sapi kurban Presiden Prabowo berasal dari anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Bertolak belakang dengan ketidaktahuan Menteri Keuangan, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, Sugiat Santoso, justru menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden adalah hal yang wajar. Menurutnya, setiap kepala negara memang dibekali alokasi anggaran khusus untuk program sosial. Politikus fraksi Partai Gerindra ini juga menambahkan bantuan Presiden kepada rakyat memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada momentum Hari Raya Keagamaan. Dana tersebut rutin disalurkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan fasilitas publik. Oleh karena itu, Sugiat meminta masyarakat tidak reaktif dan melihat program ini dari sisi nilai manfaatnya. Apalagi pada Idul Adha 1447 Hijriah ini, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan dalam jumlah besar, yakni sebanyak 1.098 ekor sapi berbobot jumbo ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota madya di Indonesia. Menurut Sugiat, penggunaan APBN untuk hewan kurban Prabowo bukanlah kali pertama. Ia menyebut hewan kurban menggunakan APBN telah berlaku sejak presiden-presiden sebelumnya. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan pembelian hewan kurban oleh Presiden Prabowo melalui anggaran negara tidak bermasalah secara hukum Islam. Ketua MUI bidang fatwa, Profesor Kiai Haji Asrarun Niam Soleh mengatakan langkah tersebut dinilai sah secara syar'i karena peruntukannya kembali kepada kemaslahatan masyarakat luas. Niam menjelaskan model pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki landasan fikih yang kuat dalam sejarah Islam. Ia merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menjelaskan tata cara berkurban bagi seorang pemimpin atau imam.
Ia menjelaskan dalam hadis tersebut disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia adalah presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks bernegara saat ini, Nia mengatakan bahwa APBN bertindak sebagai Baitul Mal modern. Kurban yang dilakukan oleh presiden menggunakan anggaran negara tersebut adalah pada hakikatnya kurban atas nama negara yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Selain dari aspek hukum agama, MUI juga menilai mekanisme ini sangat logis dari sisi teknis birokrasi negara. Nia menyamakan pembelian sapi kurban ini dengan program-program bantuan sosial lainnya yang rutin disalurkan oleh pemerintah melalui bantuan presiden atau Banpres. Logika yang sama berlaku ketika anggaran Banpres digunakan untuk membeli hewan kurban. Sapi-sapi tersebut tidak dikonsumsi pribadi oleh presiden atau elit istana, melainkan disalurkan langsung ke berbagai wilayah untuk masyarakat yang membutuhkan. Nia menekankan bahwa langkah yang diambil pemerintah ini merupakan kebijakan yang kontekstual. Kehadiran kurban dari presiden di tengah masyarakat diharapkan dapat menguatkan ikatan sosial sekaligus meningkatkan syiar keagamaan. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Presiden Prabowo Subianto membagikan bantuan kurban sebanyak 1.098 ekor sapi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dalam keterangan resminya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 26 Mei 2026 mengatakan sebanyak 598 ekor sapi disalurkan kepada 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, serta 500 ekor sapi diserahkan kepada lembaga hingga tokoh masyarakat. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 100 miliar rupiah dari APBN. Sapi yang dibeli untuk kurban presiden di Idul Adha ini merupakan sapi kurban premium, yakni dengan jenis simental, limosin, peranakan ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Carolais. Setiap daerah menerima 1 hingga 2 ekor sapi menyesuaikan dengan ketersediaan dan bobot hewan kurban. Adapun standar bobot sapi bantuan presiden berkisar antara 800 kg hingga 1,3 ton. Badan Karantina Indonesia atau Barantin melakukan pengawasan ketat terhadap pengiriman sapi bantuan Presiden Prabowo ini. Salah satunya yang dilakukan bersama Karantina Sulawesi Utara untuk pengiriman sapi ke Talaud pada Senin 25 Mei 2026. Pengawasan dilakukan di Pelabuhan Likupang sebelum sapi-sapi tersebut diberangkatkan menggunakan kapal. Kemudian, Kepala Karantina Sulawesi Utara Agus Mugianto menjelaskan pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit menular pada hewan ternak, sekaligus memastikan seluruh proses pengiriman memenuhi standar kesehatan termasuk melalui pengujian laboratorium. Menurut Agus, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan seluruh sapi dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, antraks, serta brucellosis. Ia juga menuturkan seluruh tahapan karantina dilaksanakan secara menyeluruh untuk meminimalkan risiko penyebaran penyakit antar wilayah. Pemeriksaan fisik terakhir bahkan kembali dilakukan sebelum sapi dimuat ke kapal. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku tidak tahu menahu soal sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan